Ya, selamat sore, selamat datang di Jurnal Telegraf bersama saya Arham Licin. Kita sore ini akan berbincang politik bersama politisi Partai Perindo yang juga adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Perindo Kota Bitung. Banyak yang mengenal beliau sebagai sosok aktivis, pejuang pasar, dan pejuang warga korban jalan tol. Nah, kita akan berbincang santai kenapa tiba-tiba beliau saya menyebutnya ujuk-ujuk masuk ke panggung politik dan langsung memegang jabatan penting, yaitu Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Perindo Kota Bitung. Baik, selamat sore Bapak Reynal Marinka. Ya, selamat sore. Salam sehat semua. Semoga kita semua baik-baik dan sehat-sehat selalu. Ini kita Abang Ahron ini yang paling span. Dan juga ada kita brother satu, sahabat lama saya. Sempat jadi sempat jadi teman seperjuangan di pasar. Ya, begitulah. Ya, terima kasih Bang Reynal Marinka. Panggil apa ini bagus supaya teman-teman tahu lebih akrab, lebih dekat dengan politisi kita ini. Dan kita berharap dengan tampilnya Bang Reynal di panggung politik Kota Bitung ada angin segar, ada perubahan-perubahan, apalagi jika nanti misalnya terpilih jadi anggota DPRD, kita doakan bisa ada perubahan. Nah, panggilannya apa ini supaya lebih enak manggilnya? Ya, sudah Bang Renal aja. Bang Reynal, oke. Soalnya nggak ada nama banyak, cuma satu. Ya, sebelum kita jauh bercerita ini, Bang Reynal, mungkin banyak penonton yang ingin tahu kenapa Bang Reynal memilih Partai Perindo, padahal banyak partai-partai lain di Bitung yang juga punya lebih dikenal lebih dulu di Bitung. Kenapa pilih Partai Perindo? Baik, terima kasih Bang Ahron. Sebab kalau saya pada akhirnya memilih di Partai Perindo ini kan tidak terlepas dari cerita dan latar belakang seperti itu. Memang beberapa tahun yang lalu ketika saya masih berada di luar Kota Bitung, khususnya di Kota Tangerang, saya sempat memegang organisasi nasional juga di sana untuk usaha mikro kecil yang namanya Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Tangerang. Anggota saya ada kurang lebih sekitar 13 ribuan. Dan memang Kota Tangerang ini cukup besar. APLI ya? Iya, APLI ya. APLI Jakarta. Jadi ketika saya memegang itu, saya sempat punya hubungan baik dengan Ketua Umum Partai Perindo, Pak Haritanu Sudibyo. Sehubungan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro kecil ini. Nah, banyak sekali fasilitas usaha mikro yang diberikan seperti gerobak untuk pedagang kaki lima. Waktu itu disalurkan cukup banyak yang dari lokasi dalam rangka pemberdayaan kepada para pedagang kaki lima. Nah, terus memang secara organisasi saya sudah ada KTA Partai Perindo? Partai Perindo sejak di Tangerang. Oh, sejak lama, sejak tahun berapa itu? Ya, sejak 2016 kalau nggak salah 2016 2017. 2016. Ya, 15 akhir apa 16 awal ya. Ya, jadi saya sudah memang terlibat di sana. Nah, tetapi memang waktu itu saya belum masuk di struktur kepengurusan maupun DPD kepengurusan di Perindo karena saya masih konsentrasi di organisasi Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Seperti itu ceritanya singkatnya, seperti itu. Jadi, karena memang
saya sudah ada KTA di situ dan saya sudah ada hubungan baik juga. Jadi Beliau. Jadi ada sejarah, tidak ujuk-ujuk ya, tidak Ya, ujuk-ujuk, tidak ujuk-ujuk. Kemudian bergabung dengan Partai Iya. Perindo. Makanya sekarang pun kalau mau lihat KTA saya memang alamatnya masih di sana. Masih Tangerang ya? Masih di Tangerang alamat saya. Nah, ini kan banyak di publik ini banyak yang bertanya-tanya, kenapa kok tiba-tiba kan sebelum-sebelumnya orang kenal Bang Renal di Bitung ini aktivis loh. Ya. Aktivis, berjuang masalah pasar, terus pedagang-pedagang yang merasa di pasar ini bermasalah dengan pihak pengelola pasar, Bang Renal berjuang. Terus juga warga korban-korban jalan tol juga Bang Renal berjuang. Jadi selama ini warga taunya Bang Renal ini aktivis. Nah tiba-tiba Bang Renal kemarin di pendaftaran di KPU tiba-tiba muncul di KPU dengan menggunakan seragam Partai Perindo. Nah ini kemudian heboh dan tujuan masuk dan nama Bang Renal itu masuk di dalam daftar bacalek. Nah tujuannya itu masuk ke Partai Perindo terus memilih untuk maju sebagai bakal calon legislatif apa sebenarnya? Ya, terima kasih Bang Aran. Jadi sebenarnya begini, kalau mau jujur memang terus terang saya belum ada niat ya untuk mencalonkan diri jadi dan tidak pernah terbersit saya untuk masuk di partai politik ya. Nah, saya hanya ingin jadi aktivis aja karena ketika saya ada di Kota Bitung hampir jalan memasuki 4 tahun ini setelah pulang dari Tangerang dan coba pulang lagi ke tanah kelahiran di Kota Bitung ini, nah, saya karena begitu banyak relasi hubungan dengan organisasi pedagang ini baik pedagang pasar maupun pedagang kaki lima ini, memang kalau mau disampaikan soal pedagang pasar dan pedagang kaki lima ini kok 11-12 ya 11-12 mirip-mirip ya, termasuk APSI, APKLI, IKAPI itu teman-teman saya juga di pusat seperti itu, kita saling kenal satu dengan yang lain. Jadi ketika saya pulang kampung mereka mengatakan sudah ketua pegang lagi aja di kampung. Nah, saya bilang sebenarnya saya mau istirahat tapi ya begitulah panggilan tugas yang mereka harus ini. Pada akhirnya saya coba berorganisasi jadi aktivis lagi di kampung halaman Kota Bitung khususnya. Padahal sebenarnya sudah mau jadi pedagang saja ya. Ya. Nah karena mereka tahu mungkin kapasitas saya bagaimana di sana dalam rangka perjuangan membela teman-teman pedagang pasar, pedagang kaki lima dan sebagainya. Pada akhirnya saya lihat juga di Kota Bitung kita, ya kalau saya mau bandingkan dengan Kota Tangerang bukan mau dibandingkan dari sisi bagus tidaknya ya, tetapi dari soal civil society-nya, pemberdayaan pasar, pemberdayaan kaki lima ini jauh sekali daripada yang kita membandingkan di Tangerang yang sudah begitu bagus, baik kepedulian daripada pemerintah, ya kan, dan dari semua pemangku kepentingan yang ada itu sudah jalan agak bagus lah dibandingkan dengan kita di Kota Bitung yang masih kelihatan kasihan pedagang pasar maupun pedagang kaki lima ini masih dilihat sebelah mata, apalagi daripada pemerintah ini belum ada concern betul yang namanya UMKM khususnya pedagang pasar dan pedagang kaki lima ini. Nah itu kemudian yang menggugah Bang Renal untuk terjun dan masuk ke dalam sistem lewat legislatif. Ya, jadi sehubungan dengan pada akhirnya saya masuk ke namanya partai politik ini, apalagi memasuki tahun politik ini memang banyak tawaran sebenarnya dari partai-partai sebelumnya yang datang ke saya. Mungkin mereka melihat track record saya di Kota Bitung sebagai seorang aktivis, akhirnya beberapa partai coba mendatangi saya. Nah, jadi hasil dari kayak dari Nasdem, termasuk dari Ketua DPW Nasdem, ada juga teman saya yang sekarang Ibu Freli Runtolene yang Ketua Komisi DPR RI, ya kan, Ketua Komisi 9. Ketua Komisi 9 ya. DPR RI. Terus ada juga dari teman-teman partai besar lainnya datang ke saya. Ya semua itu saya pertimbangkan mana ya. Saya mengatakan terima kasih, tetapi
saya bilang saya belum bisa menentukan. Cuman karena begitulah saya sampaikan tadi, karena tidak terlepas daripada cerita dan sejarah ke belakang, ya pada akhirnya saya mengambil keputusan. Dan kebetulan juga Pak Ketua DPD-nya sudah datang ke rumah saya juga, akhirnya nodong saya. Ketua DPD Perindo. Iya. Ya. Pak Stevi Tangka. Ya, kebetulan saya kaget juga beliau karena nggak tahu dia dengar dari mana. Saya juga pernah di Perindo, akhirnya sudah. Bang Renal, bagaimana kalau kita sama-sama ada di Perindo? Kita cukup lama berdiskusi, pada akhirnya saya coba berlaku ke situ. Saya tidak lihat soal besar kecil partai. Saya pikir apa yang bisa saya buat di partai ini yang bisa saya lakukan aja. Baik. Yang terbaik untuk itu. Nah, langsung dikasih jadi ketua Badan Pemenangan Pemilu. Ya, jadi saya nggak tahu ini penilaian apa yang ada kepada saya. Sebenarnya saya apa adanya aja dengan keberadaan saya, tapi tiba-tiba dapat SK sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Ketua Bapilu DPD Kota Bitung. Nah, sebagai Ketua Bapilu tentu kan itu hasil setelah rapat koordinasi di Manado di Hotel Peninsula dengan Ketua DPW, dengan ada hadir juga dari beberapa pengurus Ketua DPP di Hotel Peninsula di Manado. Pada akhirnya pulang dari sana ada kajian dalam rangka ke depan, ini sudah memasuki tahun politik. Akhirnya saya diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Perindo. Oke, berarti menang tidaknya Partai Perindo di Bitung itu ada di pusat Bang Renal. Nah, target Perindo di pemilu 2024 legislatif. Jadi target kita, saya sampaikan kita harus bisa satu fraksi di satu fraksi. Kalau satu fraksi itu berarti kan 3 minimal. Ya. Target kita 4 kursi lah. Target 4 kursi, satu dapil 1. Ya, arahan kita semoga bisa dapat 1 kursi 1. Tapi kalaupun enggak, dari dapil yang ada, ya kita bisa dapat 1 fraksi lah. 1 fraksi ya? Ya. 1 fraksi utuh maksudnya. Kemungkinan paling jelek kita harus bisa dapat 1 fraksi. 1 fraksi. Nah. Kita tahu sekarang Partai Perindo hanya punya 1 kursi di DPRD Kota Bitung yang diduduki oleh Ketua DPD Bapak Stevi Tangka. Nah, Pak Bang Renal maju dapil mana? Kebetulan saya maju di dapil 4. Air Tembaga, Lembe Utara, Lembe Selatan. Nah, warga Kecamatan Lembe Utara, Lembe Selatan, terus Air Tembaga, Bang Renal akan maju dari dapil Bapak Ibu sekalian, dan tentunya ini bagian dari pembelajaran politik untuk kita semua, khususnya anak-anak muda, Bang Renal, bahwa jika ingin memilih calon yang akan mewakili kita di Dewan itu harus dikenal betul. Makanya Bang Renal silakan memperkenalkan diri, mumpung kita live di Jurnal Telegraf sore hari ini, bahwa apa gagasan-gagasan, ide-ide, terus apa yang Bang Renal mau bawa ini ke DPR, kira-kira untuk anak muda, untuk UMKM, untuk apa saja kira-kira gagasan dan pikiran Bang Renal. Ya, sambil santai atau Bang minum juga. Oke. Jadi santai aja kan. Siap. Jadi adapun visi misi yang akan saya bawa ke depan ini adalah satu kata sebenarnya, yaitu perubahan aja. Perubahan di semua sektor yang kita lihat masih kurang. Bukan berarti belum ada ya, tapi harus perlu lagi adanya percepatan. Sebab saya ini kan pengalaman saya di luar Bitung, melihat bagaimana daerah yang lain dibandingkan dengan Kota Bitung. Yang saya lihat di Kota Bitung ini masih lambat olah geraknya, baik terutama di legislatifnya, baik dalam rangka bagaimana mengelola aspirasi ke depan, ya, untuk bagaimana persoalan di masyarakat ini betul-betul diakomodir secara baik, dikelola di lembaga yang terhormat ini, supaya bagaimana kolaborasi antara eksekutif dan legislatif ke depan, ya kan? Sebab saya melihat sampai detik ini ya, kasat mata saya,
belum maksimal. Bukan saya katakan teman-teman di dewan sekarang tidak berbuat, tetapi hasil yang saya lihat dan saya coba ambil informasi dari masyarakat, yang masyarakat masih melihat lembaga perwakilan rakyat kita ini masih belum menyentuh akar permasalahan semua di masyarakat ini. Artinya begini, mereka sebagai perwakilan yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat ini kan artinya wakil rakyat mereka. Iya, yang mewakili orang di sana. Orang pewakil yang sebenarnya kan orang raja kok ini. Betul. Orang pewakil. Jadi tolonglah semua persoalan masyarakat, aspirasi masyarakat yang ada di dewan ini betul-betul dikelola, dibantu, dicarikan solusi, didampingi sampai benar-benar tuntas persoalan mereka. Sebab contoh aja saya ketika memegang beberapa organisasi nasional yang saya pegang, terus terang aja saya ada di Bitung ini sampai detik ini saya ada pegang ormas, ada ormas nasional ada 2, ormas adat 1, ormas agama 1. 4 saya. Berarti kalau satu ormas anggotanya 100 saja sudah ada 400 suara, Bang Renal ya? Jadi pertama saya sekretaris di IKAPI, DPD IKAPI, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Baru saya ketua eksekutif daripada Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan LPKP yang saya sekarang dampingi masyarakat tol. Korban jalan tol. Ya, kebetulan saya juga di ormas agama yaitu di Benteng Nusantara sebagai Benteng Nusantara. Iya, ormas adat Kristus Benteng Nusantara itu sebagai sekretaris di situ. Yang ketuanya Pendeta Ferus Kembuan di situ. Baru kebetulan saya juga di ormas adat Brigade Manguni Tonaas menggantikan Fabian Kalo. Fabian Kalo kebetulan naik ke Bitung, saya yang menggantikan berdasarkan SK daripada Dewan Pimpinan Pusat Tonaas Wangko. Oh, jadi sekarang Bang Renal juga jadi ada di Brigade Manguni sebagai Tonaas Wangko, menggantikan posisi Fabian Kalo. Baik, luar biasa. Jadi ini yang sekarang saya coba kolaborasi. Memang ini pekerjaan cukup banyak. Jadi atas dasar inilah untuk beberapa ormas juga teman-teman yang dorong saya, Pak Renal kalau boleh daripada orang bilang daripada babataria di luar pagar, lebih baik masuk dalam sistem, Kak. Baku bongkar dari dalam. Nah, bercerita baku bongkar dari dalam, artinya Bang Renal ingin masuk ke dalam sistem, memperbaiki ini, mencoba melakukan fungsi-fungsi DPR yang betul-betul sesuai dengan 3 tupoksinya itu, 3 fungsi DPR itu. Nah, persoalannya banyak anggota DPR yang lalu waktu sebelum mereka masuk, mereka juga bicara seperti itu. Tapi begitu di dalam, entah apa persoalannya, kemudian apa yang mereka sampaikan bahwa mereka akan melakukan pengawasan dengan ketat. Tapi sekarang tak berdaya juga ya? Tidak berdaya, hanya ada segelintir yang mampu menyuarakan itu. Itu pun kelihatan tidak maksimal. Nah, apa rumus, mau pakai rumus apa Bang Renal ini kalau di dalam, apalagi misalnya cuma sendirian, kira-kira mampu enggak? Biar masyarakat tahu. Ya memang terus terang aja kita kan lihat sistem. Kenapa memang kadang-kala apalagi ya partai-partai dalam tanda kutip kursinya cuman hitungan 1-2, memang kadang-kala tidak bisa banyak bicara. Memang kadang-kala itulah bicara soal majority vote, pengambilan keputusan kan mayoritas suara itu, suara mayoritas itu. Ya. Tetapi ingat, ada juga kita bisa punya jalan-jalan, punya trik-trik yang lain yang kita bisa lakukan. Memang dalam rangka pengambilan keputusan kalau bicara suara mayoritas itu memang kita tidak bisa pungkiri. Pada akhirnya kita kalah. Akan selalu kalah. Kalau kita minoritas. Tapi untuk bersuara lantang dalam rangka membela kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat itu saya rasa kita bisa. Kalau menang intinya, kalau menang di vote, ya. Yang penting bersuara. Yang penting kita suarakan. Itu yang seharusnya
mau kalah menang dalam pengambilan suara di DPR, harusnya wakil rakyat itu bersuara. Biar masyarakat tahu. Sekarang semua suara wakil rakyat itu bisa disampaikan lewat berbagai media sosial. Benar sekali. Dan seperti itu. Oleh karena itu saya sebagai ketua Pepilu, saya bilang teman-teman, khususnya Perindo, ayo, saya punya segudang strategi. Saya tidak mau pandang dia incumbent, dia partai besar. Kita rasa ayo kita adu strategi ke depan dalam rangka kemenangan. Dan kita sudah sampaikan, kita bertekad, saya optimis kita bisa dapat satu fraksi, supaya kalau sudah satu fraksi, apalagi kita perjuangkan bisa dapat 20% ke depan, ambang batas kita bisa dapat. Nah, ini semua cerita perilaku ini. Ya, artinya ke depan kan kemungkinan yang terbaik kita bisa lakukan untuk kota Bitung. Artinya lebih maksimal berjuang ya? Lebih maksimal kita berjuang. Terus untuk pemenangan ini, strategi pemenangan, tentu ada banyak strategi yang Bang Renal punya untuk bisa mencapai satu fraksi ini. Nah, di partai lain juga seperti itu. Jadi tentu persaingannya akan sangat ketat. Persaingan akan sangat ketat untuk mendapatkan suara rakyat. Nah, Bang Renal, kira-kira apa yang Bang Renal mau sampaikan ke rakyat Kota Bitung ini sebagai ketua Bapilu Partai Perindo, agar masyarakat ini percaya bahwa jika Perindo dapat satu fraksi, mereka bisa, aspirasi mereka bisa diperjuangkan oleh teman-teman anggota legislatif dari Partai Perindo. Kira-kira apa yang bisa Anda janjikan ke masyarakat agar masyarakat bisa memilih Partai Perindo? Supaya orang kalau pilih Partai Perindo pewakil di DPR, kita nanti kalau ada persoalan, ada masalah, kita bisa datang mengeluh di DPR. Toh kan begitu masyarakat keinginan. Ya. Nah, boleh jamin kira-kira? Artinya yang realistis ya. Soalnya. Yang realistis, realistis. Jadi Perindo sudah bertekad buat kita. Dengan teman-teman kita berkomitmen, kita bertekad, ayo mari kita rapatkan barisan, kita bantu rakyat, kita bantu ini masyarakat. Kita buktikan kepada masyarakat Kota Bitung bahwa dengan kehadiran Partai Perindo di legislatif ini, semua persoalan masyarakat itu lewat anggota legislatif Partai Perindo itu kita akan bantu semaksimal mungkin. Silahkan kita dinilai, ya. Silahkan kita dilihat secara objektif. Kalau kita masih kurang, silahkan kita dikritik di mana yang kita kurang. Ya. Titik-titik lemah di mana yang kita sampaikan yang belum maksimal untuk masyarakat. Silakan kita membuka diri untuk itu, dan kita sampaikan juga ke teman-teman calon anggota legislatif, berjuang secara tulus, ikhlas, maksimal, turun ke lapangan, aspirasi daripada masyarakat itu betul-betul dilihat, dicamkan, terus itu jadi perjuangan kita ke depan untuk kita bela masyarakat. Ya. Sebab kalau tidak, apa yang kita bisa lakukan kepada masyarakat? Ya kan? Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan juga saya ada beberapa teman-teman menanyakan hal yang sama seperti Bang Aran sampaikan. Saya cuma sampaikan, ya memang kadang-kala kalau bicara janji ini, ya kan ini bicara janji ini. Ada kalanya. Oleh karena itu, kalau saya secara pribadi saya sampaikan, lihat aja. Nah, kalau saya tidak komit, saya siap mundur jadi anggota dewan. Kalau Bang Renal saya tidak komit, ya saya siap mundur jadi anggota. Siap mundur. Ya. Dan video ini akan jadi saksi sejarah. Ya. Kalau Tuhan berkenan, ya, Bang Renal Marinka terpilih jadi anggota DPRD Kota Bitung dan dia tidak komitmen, terutama memperjuangkan aspirasi masyarakat. Beliau siap mundur. Saya siap mundur. Dan aspirasi pedagang, terutama aspirasi warga korban jalan tol, itu akan terus diperjuangkan. Siap. Sampai sekarang saya masih. Itu sampai di mana itu? Yang mana ini, Bang? Untuk warga korban jalan tol kemarin terakhir di DPR, ya, itu sudah ceritanya sekarang. Jadi memang ini perjuangan jalan tol ini
ibaratnya mencari emas. Mencari emas. Iya, mencari emas ditumpukan batu-batu ya. Memang suka duka bagaimana memang berhubungan dengan pemerintah, menyangkut regulasi. Sebab ini kan domain pemerintah pusat, Pak. Iya. Ini yang perlu kita ketahui. Tetapi syukur alhamdulillah kemarin perjuangan kita dalam rangka menekan pemerintah pusat supaya SK tentang penetapan lokasi ini yang baru ini keluar sudah terjadi. Iya. Cuma memang ada proses administrasi sekarang yang lagi berjalan, betul. Tetapi dia punya dasar hukum itu sudah ada. Tinggal proses administrasi dari instansi sini ke instansi begini itu perlu jalan dan memang ada masih perlu waktu. Iya. Nah, cuman ini rencana hari Senin sebab sudah sepakat kemarin mungkin Bang Ahran kan sempat Iya, hadir. sempat hadir. Hari Senin kita akan RDPU dengan semua pemangku kepentingan, dengan semua masyarakat, kita akan bahas lagi secara detail. Iya. Sebab yang jadi target kami sekarang ini hanya satu, soal waktunya. Supaya tidak lama. Kapan dibayar? Nah, kapan waktu itu dibayar? Oke. Nah, sebab yang dulu Torang Bakalai soal belum ada penlog, sekarang sudah ada penlog. Iya. Ya, yang jadi persoalan Seperti ketika itu. sudah ada penlog, kapan DP waktu membayar Bayar ini? ini. Nah, ini yang hari Senin DP film Hari Senin. Torang Mulia. Nah kalau itu hari Senin masih ngambang, langkah setelah itu langkahnya apa? Saya dengar mau ditutup jalan tol Binong Sado. Ya, artinya ini kan aspirasi masyarakat, Bang Aran. Ini aspirasi masyarakat. Iya. Memang kita tahu bersama beberapa waktu lalu, kalau nggak salah bulan apa ya itu, bulan November ya. Kita juga kan sudah sempat tutup tolnya. Ya sudah sempat. Ya, hampir 1 hari ya. Sebelum Desember itu. Akhirnya Pak Kapolres datang ke situ, Pak Sekot datang, Direktur Jasa Marga, kita terjadi deal di tengah jalan tol kurang Iya. lebih jam 10 malam. Akhirnya karena terjadi deal, Forkopim sudah siap memfasilitasi, akhirnya kita bubar. Oke. Nah, kita membubarkan diri dengan baik di situ dan difasilitasi. Cuma memang fasilitasi ini agak jalan lambat kok ini. Nah, memang ada suara masyarakat sehubungan dengan itu. Kalau memang kelihatan ini lagi masih mau dipersulit, kemungkinan yang paling terjelek mereka siap untuk tutup tol lagi. Tutup tol lagi. Ya. Nah, Kalau ini tidak ada kejelasan, ini kan bicara transparansi kok ini. Oke. Nah, kalau tidak ada transparansi, ini kan masyarakat menuntut hak, Bang, Oke. bukan meminta sumbangan ini. Iya. Nah, Karena tanah-tanah mereka sudah digunakan Ya. oleh pihak jalan tol, bahkan Ya. sudah jadi jalan tol saya dengar lain. ya, Oh. makanya yang saya katakan kemarin dalam beberapa kesempatan, saya juga sebagai organisasi yang mendampingi dan mengadvokasi para korban masyarakat korban jalan tol ini sangat merasakan sangat miris ya bagaimana pemerintah kok kita tahu bersama jalan tol ini kan sudah diresmikan, kan begitu? Betul. Oleh Presiden Joko Widodo. Betul. Masa sudah diresmikan tetapi masih menyisakan persoalan Banyak begitu persoalan. banyak. Ya, apalagi persoalan tanah ternyata belum clear and belum clean. Ya kan? Belum jelas dan belum aman Bahkan di ternyata. desa banyak permainan. Nah, dan persoalan diduga lahan. masih ada permainan-permainan dan itu Iya. bukti otentik ada di kita. Betul. Nah, jadi seperti amanat undang-undang mengatakan, ya, seperti Pak Presiden juga menyampaikan dalam beberapa kesempatan, ini kan sebenarnya bukan uang ganti rugi, uang ganti untung. Karena kenapa uang ganti untung? Karena ini proyek strategis nasional di mana pemerintah yang membutuhkan tanah, bukan masyarakat yang tidak tahu apa pemerintah mau jual-jual ke tanah, ya kan? Nah, pemerintah yang butuh ini. Oke, sebelum terang mau lanjut ini soal Siap. jalan tol, minum dulu, terang santai dulu. Dan kita mau bilang Pak, oh iya, itu minta kopi lagi satu stop apa? Apa dulu? Stop dulu itu. Kita live saja terus dulu dan buat kalian yang masih terus setia menonton, ini masih orang mau lanjut, tapi orang mau santai dulu, mau makan-makan dulu sedikit, minum-minum kopi dulu. Dan buat ngoni atau teman-teman yang nonton live ini jangan lupa di follow, jangan lupa di like, di tap layarnya itu biar TikTok Jurnal Telegraf media online yang berbasis di Kota Bitung, Sulawesi Utara terus berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik dan hangat buat kalian semua. Nah, kita sekarang sekedar informasi live dari The Gade. The Gade ini adalah tempat kopi atau coffee and gold yang punya Pegadaian.
Nah, kita live dari sini sore hari ini, dan buat teman-teman yang menonton jangan lupa support dengan follow akun Jurnal Telegraf, dan nanti bisa menyaksikan ulang video fullnya di channel YouTube Jurnal Telegraf. Jadi perbincangan kita di sore hari ini terkait sosok abang saya ini, Bang Renal Marinka, seorang aktivis yang dikenal di Kota Bitung sebagai pejuang pedagang kecil, terus pejuang warga korban jalan tol, dan masih banyak lagi perjuangan-perjuangan beliau selama menjadi aktivis. Dan beliau memutuskan untuk maju sebagai bakal calon anggota legislatif dari Dapil 4 Kecamatan Air Tembaga, Kecamatan Lembeh Selatan, dan Kecamatan Lembeh Utara. Buat kalian yang kira-kira tinggal di 3 kecamatan ini bisa bisa lebih mengenal sosok beliau dan bisa sharing dengan beliau, mungkin di suatu kesempatan bisa bersilaturahmi dengan beliau, atau nanti beliau yang datang Pak Ngoni ke rumah, masa Pak Ngoni yang datang Pak caleg ke rumah, caleg yang mesti datang ke orang ke rumah. Betul. Karena mereka calon pelayan, orang wakil, Iya. Jadi buat Ngoni yang masih terus kita mau undang ini orang-orang yang ikolaib, mungkin ada yang mau berinteraksi dan ingin tanya-tanya. Nah, kita undang masuk bergabung di live ini supaya bisa memberikan tanggapan. Bakal calon anggota legislatif di Dapil 4 untuk DPRD Kota Bitung. Nah, sambil kita menikmati kopi sore ini, Bang, kita lanjut. Kira-kira menurut Abang nih, apa kesulitan antara seorang aktivis dengan politisi? Apa DP sulit kalau jadi aktivis, kalau jadi politisi ini apa DP sulit? Kira-kira apa? Hanya satu kata, sebenarnya nggak ada beda-bedanya, tipis aja sih Bang Haran. Tapi satu kata ini kok yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Baik berbicara politisi maupun aktivis itu tidak terlepas dari masalah integritas seseorang. Ya. Kalau berbicara integritas itu ya yang jadi persoalan, integritas dan kejujuran kita sebagai seorang aktivis di sini. Sebab banyak teman-teman, pengalaman saya sejak di Jakarta jadi aktivis, bicara integritas ini yang sangat mahal sekali. Sebab banyak, dan bukan apa lagi ya, bukan rahasia lagi kalau bicara integritas. Ini kan bicara nama baik, kalau sudah bicara integritas. Banyak teman-teman saya baik di aktivis maupun politisi begitu, karena tidak bisa menjaga integritas ini, pada akhirnya rusak nama itu. Ya. Contoh kalau menangani seorang aktivis itu, contohnya begini, ketika dia menangani satu permasalahan, sementara jalan permasalahannya, tiba-tiba permasalahannya itu hilang tengah jalan. Lenyap tak berbekas. Iya. Lagi panas-panas, tiba-tiba hilang. Iya. Masyarakat itu menanyakan. Kok bisa hilang? Iya. Nggak ada kabar lagi, berarti masyarakat pada akhirnya bilang begini biasanya. Lapangan. Antara takut atau udah ditutup sama. Ya kita tahu kan biasanya seperti itu. Itulah yang saya mau katakan kalau bicara integriti kita. Nah, oleh karena itu saya beberapa kali dalam menangani permasalahan masyarakat, aduan masyarakat lewat organisasi, saya akan mengawal itu sampai tuntas. Dan saya melihat Bang Renal ini disayang sekali sama pedagang pasar. Benar. Ya, sebagai informasi penonton, saya sudah 2 atau 3 kali menggelar diskusi terkait persoalan pasar Bunenet, Bang ya. Kita sering membuat diskusi publik, dan orang pasar ini kalau Bang Renal
hadir di diskusi banyak sekali nih dia pendukung orang-orang pasar, pedagang-pedagang ini banyak sekali. Nah ini kelihatannya sore ini dorang minta kalau ada wawancara nih. Kalau yang tahu dong banyak mendatang. Iya, dan memang ini sengaja kita ini mendadak hanya saya dengan Bang Renal yang coba berkomunikasi dan ya akhirnya ini sebenarnya kemarin ya Bang Renal ya, kemarin kita jadwalkan untuk bincang-bincang ini, tapi kemarin ada kendala karena beliau lagi ada urusan di Manado ya terkait jalan tol inilah, persoalan jalan tol yang tidak tuntas-tuntas. Ya Pak Presiden Jokowi, ini jalan tol tidak tuntas-tuntas, coba dituntaskan cepat karena ini Bapak sudah resmikan loh, jangan malu-maluin. Masa Pak Presiden sudah resmikan terus tidak selesai-selesai, iya kan? Betul. Iya. Hak masyarakat lagi belum. Hak masyarakat ini sangat memiriskan, Pak. Ini Pak Presiden ini sangat memiriskan karena jalan sudah dipakai, Bapak Presiden datang ke Bitung itu meresmikan ini, tapi masih menyisakan banyak permasalahan. Jangan sampai oknum-oknum di bawah ini bikin malu Bapak, apalagi ini di akhir masa jabatan loh Pak. Ya, salam dari Kota Bitung, Sulawesi Utara Pak. Ya, jadi itu. Saya ingin sampaikan bahwa saya dengan Pak Renal memang sering kita berdiskusi dan untuk ini adalah perdana di akun TikTok Jurnal Telegraf Bang Renal yang tampil live, diskusi live ini bincang-bincang live ini, bincang politik bersama Bang Renal, Ketua Bapilu Partai Perindo. Dan kita akan selalu jadwalkan bincang-bincang seperti ini bersama politisi-politis lain yang ada di Kota Bitung. Dan kita akan berbincang banyak hal. Nah, kita lanjut, Bang Renal. Ya. Bang Renal, menurut Bang Renal politik ini apa sih sebenarnya? Politik ini kan hanya soal aspirasi yang perlu diterima, ya, diproses dan dicarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Sebenarnya sesimpel itu aja sih. Nggak perlu terlalu banyak diksi-diksi, ya, narasi-narasi. Ya. Kalau sumbernya itu terlalu banyak, sudah nggak mau jadi. Nah, kita bicara simpel aja seperti itu. Ya. Ketika ada aspirasi, kita kelola secara baik dan benar, solusinya untuk masyarakat itu mereka merasakan hasilnya, selesai. Nah, tapi Bang Renal, orang di luar sana mengatakan politik itu identik dengan uang. Menurut Bang Renal bagaimana? Kalau nggak ada doi kata, ya bagi apa lembah calon? Nah, Bang Renal mau tangkis ini bagaimana coba? Makanya untuk saat ini saya tampil untuk menjelaskan, ya. dan itu saya buktikan sekarang, bahwa tidak selamanya politik itu adalah uang. Ya. Artinya bukan mau bicara mulut-mulut. Setiap orang yang akan naik pencalonan itu kan pasti ada biaya operasional untuk biaya politik dia. Tetapi yang menjadi persoalannya, kalau seseorang itu ingin mencalonkan di politik, terus yang dia kedepankan adalah kapital, modal dia, ini yang menjadi masalahnya. Sebenarnya kan yang sangat kita harapkan ketika seseorang itu bicara politik ya, dia mau jadi anggota legislatif di partai politik, itu kan masyarakat harus menilai dia punya track record dia, iya kan? Bukan lihat, wih dia banyak doi, dia keras dia, gitu. Tetapi kita percaya masyarakat sekarang kan orang makin hari makin pintar. Masyarakat akan menilai siapa perwakilan mereka di legislatif yang betul-betul bisa mengakomodir, ya toh, bisa menyelesaikan apabila persoalan aspirasi mereka itu datang kepada anggota dewan itu. Nah, jadi kalau ujung-ujungnya selalu kita bicara doi, saya kira salah lah kalau untuk kita. Dan saya buktikan sekarang, kita naik sekarang bukan karena doi, karena saya merasa terpanggil, saya ingin berbuat untuk masyarakat, ya. Karena saya juga sudah berbuat sebelum jadi tamu, bukan gara-gara saya dulu berbuat dari awal jadi aktivis, tidak ada ujung-ujung untuk politik.
Tapi kenapa juga saya terpanggil masuk ke politik? Karena saya ingin berbuat dari dalam. Kalau dulu saya berbuat dari luar, saya mau coba berbuat dari dalam. Tetapi tetap outputnya sama untuk solusi semua persoalan masyarakat. Baik. Ya. Artinya uang ini bukan segalanya di politik. Oh, Menurut Bang Renal, uang hanya pelengkap saja. Iya. Itu hanya bagian dari biaya politik yang harus dikeluarkan seorang politisi untuk membiayai perjalanan menuju ke hari H di pemilu itu. ya kalau saya kan ya tidak bisa disangkal. Pasti setiap anggota calon legislatif itu ada biaya operasional lah untuk itu. Tetapi kalau uang itu dijadikan sarana, alat untuk Anda duduk di dewan, nah ini yang jadi persoalan. Cuma masyarakat begini, Bang Renal. Masyarakat kan sekarang begini. Ada caleg datang, Kong bilang, Kong berapa? Biasa kita dengarkan suara-suara begitu. Kong dang, cuma datang begini, tidak ada DP doi, begini ya. Itu Bang, sebenarnya kita harus memberikan edukasi ke masyarakat. Ya benar. Bahwa mari kita pilih anggota DPRD, anggota legislatif itu mulai dari kabupaten kota, provinsi sampai DPR RI yang betul-betul kita kenal rekam jejaknya, kita kenal integritasnya, misalnya kita kenal sosoknya siapa. Macam saya misalnya nih, saya udah kenal Bang Renal, saya pernah lihat sejarah Bang Renal di Bitung berjuang untuk masyarakat pedagang, korban jalan tol. Ya ini kan salah satu catatan sebenarnya untuk memilih kan. Tidak, kalau misalnya orang kasih doi 100.000 atau taruhlah 250.000 lah untuk memilih. Nah, nanti kalau Bang Renal jadi, sudah akan datang, kasih doi ngana. Tuh, kalau misalnya kita datang, Bang, bantu akan kuat, napa nih kita pegot sutas sumbat ini, napa pemerintah mau datang perbaiki. Tuh, nah, paling Bang Renal jawaban, kasih doi pa ngana. Bikin apa yang mau ini? Kan banyak begitu ya kan, Bang Renal kan? Jadi menurut Bang Renal uang bukan segalanya. Jadi begini Pak, kita lihat ada salah kaprah ya. Dan tapi ini Pak yang jadi masalah ini sudah jadi kebiasaan, sudah jadi apa istilahnya ya? Sudah jadi budaya lah bisa dikatakan di dunia politik. Tapi sebenarnya nggak boleh begitu. Cuma karena sudah jadi kebiasaan, di mana anggota dewan ini kadang-kala kalau sudah selesai mendaftar, dari mulai calon mendaftar menuju ini sudah ada namanya dalam tanda kutip ini usaha-usaha yang dilakukan yang kelihatan seakan-akan itu bagian daripada usaha mereka. Seperti Bang Ara bilang tadi sebenarnya begini, ngapain orang datang ke saya ya terus mengeluh. Contoh, Pak, kenapa ini orang mau bikin jalan ini? Saya dengar juga, Pak, kenapa ini kalau boleh lampu ini per jalan tambah tiang lah, tambah ini, atau ini perlu ini jalan setapak atau jalan itu sampai jalan rusak semua ini. Emang untuk apa yang saya mesti biayai? Kan itu kan anggaran pemerintah yang perlu buat itu, bukan saya pribadi. Iya kan? Oleh karena itu tugas dari seorang anggota dewan ketika dia duduk dia perjuangkan itu dan mengawasinya supaya tepat guna, tepat sasaran. Kan itu anggaran ada untuk itu. Yang menjadi masalah ini kalau ada anggota dewan yang duduk di situ dia tidak perjuangkan, apalagi itu dia punya dapil, dia kan, ya kan. Nanti kan kadang-kadang ada yang namanya reses biasanya turun ke dapilnya. Itu kan aspirasi daripada masyarakat dia kan itu ditampung apa yang itu dia bawalah aspirasi itu saat reses. Dia perjuangkan, dia pun apa yang jadi kekurangan pembangunan yang ada di dapil dia masukkan. Jangan
biar kita lihat anggota dewan, biar tak periode satu Gunung Kelabat. Habis. Kita mau bangun itu 3 kecamatan di Tapidoe deh. Kelar loh. Itu gunanya kita masuk di sistem. Ya, makanya gunanya kita masuk di sistem untuk merubah. Iya, betul. Supaya kita bisa bicara di situ. Iya. Karena anggota DPR ini ada tugasnya salah satu itu kan anggaran. Bagaimana menyusun budgeting, anggaran, iya, budgeting. Jadi plot-plot anggaran, oh ini bikin got, oh bikin ini di Tembaga 2 got napa ya, pengawasan. ini jalan di Lembek, lingkar Lembek mau bikin bagus, napa dari anggaran dan itu diperjuangkan supaya dia lolos. Ya. Lolos untuk kemudian dieksekusi oleh eksekutif, ya. Kan eksekutornya eksekutif ini. Betul. Nah itu lupa kan Bang Arif bilang tadi ada 3 fungsi dewan di situ. Yaitu ada budgeting, ada pengawasan, ada legislasi di situ. Ya kan? Buat aturan. Langkah seperti perda dalam rangka lagi prolegda apa. Jangan-jangan kalau ini contoh anggota dewan banyak yang tahu apa dia berfungsi di dalam ini kan? Ya itu dia ini mesti renung kena galang. Semua anggota dewan langsung jaga PKK. Tugas anggota dewan apa? Terus perlu penjabaran, itu yang ujung-ujungnya. Ya, fungsi legislasi itu apa, penjabarannya seperti apa, Dan 3 fungsi ini sering keterkaitan. Benar. Kita bikin aturan, undang-undang kalau DPR RI, kalau di sini perda. Terus setelah jadi perda itu kemudian diawasi dan disiapkan anggarannya. Ya, perda itu kan ada konsekuensi dengan budgeting di situ. Betul. Ada konsekuensi dengan anggaran di situ. Kita lepo ini bingung. Jangan orang ini ingin tahu. Yang kita curiga bukan ingin tahu. Kita ya. Tahu, malah pura-pura ingin tahu. Allah itu lebih bahaya itu. Jadi itu ya memang setelah duduk ya mungkin kalau belum duduk yang teman terutama milenial kadang-kadang kita lihat pemahaman untuk persiapan jadi anggota dewan ya mungkin masih minim ya pemahaman apa tupoksinya mereka tetapi ketika kan nanti kan ada bimbingan teknis ketika makanya Bang Renal caleg Partai Perindo yang milenial yang masih generasi Z itu ada berapa orang di situ dicatat saya namanya nanti dikasih jadwal bincang-bincang dengan dengan jurnal Telegram. Saya kita mau lihat kemampuannya ini. Jangan sampai Perindo jual kucing dalam karung ke masyarakat, tawarkan bacalek-bacalek ini tidak jelas tidak tahu siapa ini, tiba-tiba muncul cuma Haji Mumpung ya. Haji Mumpung misalnya kalau perempuan dia cantik, dia bisa menampilkan sosok kecantikannya supaya dipilih misalnya. Padahal otak kosong gitu kan. Atau dia punya uang terus kemudian tidak mampu menjabarkan 3 fungsinya nanti kalau jadi anggota dewan. Makanya kami minta ke Bang Renal selaku ketua Bapilu, mari kami mengajak bacalek-bacalek Partai Perindo yang muda-muda, sekaligus kita mengedukasi anak-anak muda ini biar berpolitik itu asik. Kita mau jadikan politik di Bitung asik dan menyenangkan. Tidak tegang-tegang, santai tapi serius. Santai tapi serius. Itu maksudnya Bang. Jadi kami minta Bang listnya nanti ya. Nanti Abang yang atur kira-kira ini hari ini nanti ketemu Bang Arham nih, kita mau bincang-bincang politik. Betul. Nah, kira-kira Ngana ini umur 22. Ngana so tahu ini apa Ngana mau kerja di DPR kalau jadi tuh. Betul. Kita mau tanya begitu orang, caleg-caleg Perindo ini. Tapi minta izin sama ketua Perindo, dan ketua Perindo marah Bu Mangto. Gitu. Iya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bang Renal sebelum kita menutup live kita hari ini. Dan semoga live ini bermanfaat. Jadi sebelum kita tutup, Bang Renal mungkin ingin menyampaikan ke masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bitung secara umum dan khusus masyarakat Dapil 4, Air Tembaga, Lembeh Utara, Lembeh Selatan. Kami beri kesempatan, Bang Renal. Baik, terima kasih. Kita sudah bincang-bincang cukup banyak dengan abang saya, Bang Arhan. Jadi sebagai closing statement saya pada saat ini yang ingin saya sampaikan bahwa secara pribadi saya ingin maju dalam kontestasi Pileg 2024 nanti ini dalam rangka untuk lebih memaksimalkan peran saya di Kota Bitung
Kota Bitung supaya lebih bagus lagi ke depan. Aspirasi masyarakat lewat Dewan Perwakilan Rakyat ini dalam tupoksinya untuk menampung semua aspirasi masyarakat di dalam prosesnya, baik dalam rangka memberikan output dan outcome yang terbaik untuk masyarakat ini yang akan saya perjuangkan untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakat yang ada di dapil saya, ya saya hanya minta dan bermohon doa restu dan dukungan. Ya. Doa restu dan dukungan. Mudah-mudahan saya dipercaya untuk duduk nanti di dalam badan legislatif, yaitu di DPRD Kota Bitung di 2024 nanti. Amin. Kiranya Tuhan memberkati orang semua. Baik. Kota Bitung. Bitung hebat. Boleh sto yel-yel Partai Perindo belum tutup. Supaya masyarakat tahu nih. Ya. Partai Perindo punya yel-yel Pak. Iya. Mas Aran. Apa itu? Jadi yel-yelnya begini. Partai Perindo untuk Bitung sejahtera. Partai Perindo untuk Sulut sejahtera. Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera. Siap. Terima kasih. Mantap. Itu tadi closing statement dari Bang Renal Maringka, Ketua Bapilu DPD Perindo Kota Bitung. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita pada sore hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton live ini, dan terima kasih yang sudah memberikan luar biasa 3.000 like. Ada 3.000 like di live video kali ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah bergabung, dan buat yang follow akun ini terima kasih. Nantikan bincang-bincang politik kita di kesempatan yang lain bersama tokoh-tokoh politik Kota Bitung lainnya. Saya Arham Licin bersama Bang Renal Maringka. Sampai jumpa. Dan Oke. Wah, sini Jun.